Ini pupuk kotoran sapi yang sudah lama, yang keras sekali ya tentunya. Kita cek, kita bisa pakai dengan kondisi warna airnya seperti pada gambar di samping. Oke, kita kalau melakukan halo teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Kali ini saya mau kupas tuntas memanfaatkan pupuk kandang ini, terutama kotoran sapi ya. Kotoran sapi biasanya banyak sekali ya, yang sudah lama itu keras sekali, sampai kita pukul saja mungkin kita hancurkan susah pakai palu. Nah, ini saya mau berbagi trik, nanti ikuti video saya, tip-tipnya membuat pupuk ini menjadi cair seperti apa. Dan saya juga sudah ada yang sudah jadi, nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman tip penyiramannya bagaimana, terus berapa bulan sekali. Saya pernah praktek di lahan ground saya. Oke, langsung saja. Ada di hadapan kita ya, seperti ini pupuk kotoran sapi yang sudah lama, yang keras sekali ya tentunya, yang keras sekali. Dan di samping saya ada tong ya, biasa satu karung segini, ukuran saya 1 tong ya. Oke, saya mau langsung coba untuk membuat bahan ini menjadi cair. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita ekonomis ya untuk biaya pemupukannya, terutama ini untuk di ground ya, ground yang langsung di tanah langsung. Saya sarankan untuk penempatan kalau bisa taruh tempat teduh ya. Jadi untuk penguapan sinar matahari, terkena sinar matahari, penguapan airnya naik ke atas agak sedikit berkurang. Setelah ini nanti penuh ya, saya sarankan untuk pemberian tutup full, tapi tetap kita kasih lubang ya, entah itu sejari ataupun sejempol tangan, kita kasih lubang untuk mengurangi penguapan panas. Dan tentunya ini untuk gas penguapan panasnya pupuk ini sudah kira-kira paling tinggal 10% ya. Karena apa? Tadi kita lihat untuk material yang kita masukkan di sini sudah keras, sudah lama sekali. Nah, kapan waktunya kita untuk bisa pakai? Ini mungkin kalau kita bikinnya pagi, mungkin 2 hari sudah cukup ya. Sore kita cek, kita bisa pakai dengan kondisi warna airnya seperti pada gambar di samping. Oke, kita kalau melakukan pemberian pupuk tentunya ini berkurang ya, pupuk cair ini kita ambil, ini berkurang, kita bisa tambah full lagi, kita tutup lagi, jadi kita masih bisa pakai. Dan ini recommended untuk bahan pembesaran batang, juga program akar, khususnya di lahan ground. Nah, kalau untuk di pot saya sarankan jangan pakai ini ya, percuma ya, karena kalau di pot tentunya apalagi di atas pilar kita siramkan pasti turun ke bawah, jadi mubadir. Kalau di dalam ground tentunya kita siram, air ini bisa turun ke bawah, tentunya akar di bawah akan cepat untuk cari asupan nutrisi.
Dan kapan kita saatnya untuk menggantikan pupuk yang ada di tong ini sudah tidak bagus, kita bisa lihat untuk warna air. Warna air akan berubah semakin lama agak sedikit tentunya bening ya. Nah, itu kita siap untuk ganti untuk pupuknya di sini di tong. Nah, terus bekas kotorannya yang kita ganti, kita bisa pakai campur untuk media tanam. Kita bisa buat tanam lagi pakai media tanam pasir, kita campur pakai sekam. Bekas kotoran yang nanti kita mau ganti ya, kotorannya di bawah pasti ada, kita bisa pakai untuk campuran media tanam juga. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa warna airnya nanti dan tekniknya seperti apa penyiramannya. Air rendaman bekas kotoran sapi yang sudah keras, kira-kira warnanya seperti ini ya, siap kita pakai. Sedikit hitam kecoklatan. Langkah berikutnya bagaimana kita melakukan untuk penyiraman. Kita usahakan, kita kondisikan untuk tanah ini basah dulu sebelum kita siram pakai air tadi untuk pemupukan. Kenapa? Karena tentunya kalau media tanam dalam dinding ground ini kering, kita siram pakai air ini tentunya meresapnya tidak bisa nyampe di bawah ya. Jadi kita awali dulu dengan penyiraman full. Air yang kita siram air biasa bisa tembus ke bawah terlihat ya, baru kita lakukan untuk penyiraman. Saya biasa lakukan 1 bulan sekali. Nah, satu ember ini 1 dinding ground ya. Terus untuk penyiraman lakukan di saat sore hari. Kenapa? Kalau musimnya seperti ini tentunya sayang ya, kalau kita siram pagi, siangnya panas full, penguapan pupuk ini terkena sinar matahari cepat naik ke atas. Tentunya dalam jangka dari pagi nyampe dari sore nyampe pagi lagi, tentunya air ini bisa turun ke bawah nyampe ke dasar dinding ground, bahkan nyampe ke tanah. Karena apa? Akar ini tentunya mencari nutrisi banyak sekali yang dari bawah terlihat ya akarnya. Ini saya lakukan rutin sekali untuk pemupukan cair seperti ini. Setelah ini turun ke bawah, bisa lakukan penyiraman ulang yang banyak, terus biar nyampe turun ke bawah lagi. Bertujuan kenapa? Biar pupuk ini cepat turun ke dasar tanah. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari saya kupas tuntas memanfaatkan pupuk kandang bekas kotoran sapi yang sudah keras sekali, bisa kita jadikan lebih bermanfaat lagi. Dan satu lagi ya teman-teman, itu yang di video awal tadi ada kotoran yang masih keras ya, itu bisa juga dipakai untuk pemupukan awal pertama membuat ground ya. Nah, seperti di video saya sebelumnya, nanti bisa teman-teman lihat, bisa simak di bawah link deskripsinya, nanti saya lampirkan linknya, cara membuat kupas tuntas dinding ground, lahan ground, membuka lahan ground, dan cara penataannya, penempatan pupuknya. Pupuk kandang bekas kotoran sapi yang keras tadi bisa kita kasih di paling bawah. Kita tidak perlu hancurkan, kita gali tanahnya, kita kasih pupuk yang kotoran sapi yang sudah keras tadi, kita taruh di bawah, kita timbun pakai tanah, baru kita kasih dinding ground, media tanam, terus kita tanam di atas. Nah, itu akan lebih mantap lagi ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya akan terus berbagi dan memberi info-info terkini untuk seputar cara tanam bonsai, membuat bonsai, dan saya juga masih banyak belajar dari teman-teman senior. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mencoba di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.